yang namanya manusia biasa seperti kita ini, manusia itu pasti pada setiap hari pasti ada melakukan perbuatan maksiat ataupun perbuatan dosa dan kesalahan di setiap harinya. Karena kita tidak mungkin bisa terhindar dari perbuatan dosa itu. Dari mulai kita bangun tidur, membuka mata sampai kita akan tidur lagi di malam hari berikutnya, pasti di situ dalam keseharian aktivitas yang kita lakukan akan ada sesuatu yang kita lakukan yang itu merupakan perbuatan dosa. Karena kita tidak mungkin bisa terhindar dari perbuatan dosa itu. Jadi sekali lagi, manusia setiap hari siapapun orangnya akan ada melakukan perbuatan dosa dan kesalahan. Yang jika hal itu terus menerus menumpuk kita lakukan setiap hari kita lakukan, maka itu akan semakin menumpuk dan akibatnya dapat merusak jiwa orang tersebut yang melakukan dosa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Maha Rahman dan Maha Rahimnya, dengan segala kasih sayangnya telah memberikan jalan bagi kita sebagai hambanya untuk memperbaiki diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan, bahkan Allah akan mengangkat derajat kita. Jadi Allah berikan kepada hambanya jalan keluar. Allah berikan kepada kita solusi agar dosa-dosa yang kita lakukan di setiap hari itu tidak menumpuk-numpuk terus. Allah berikan jalan keluarnya. Allah akan berikan penghapusan ataupun pengampunan terhadap dosa yang telah kita lakukan. Jadi hal ini pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan, telah mengabarkan jalan untuk memperbaiki diri kita setelah kita melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Oleh Rasulullah diberikan jalannya agar kita setelah melakukan dosa itu, dosa yang kita lakukan di setiap hari itu tidak menumpuk dan menumpuk terus. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jalan agar kita bisa memperbaiki diri kita dari perbuatan dosa dan maksiat itu, yaitu diantaranya adalah dengan 3 amalan yang jika ketiga amalan ini kita lakukan, maka insya Allah akan dapat ataupun bisa menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan itu. Jika dosa yang telah kita lakukan itu terus menerus kita lakukan, kemudian kita lakukan 3 amalan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini akan bisa menghapus dosa yang telah kita lakukan itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat." Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu'i 'alal makarihi wa kathratul khutaa ilal masajidi wa intidharus salati ba'das salati fadzalikumur ribat.
yang artinya, kata, maukah kalian aku beritahukan amalan yang dengannya akan menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat? Para sahabat menjawab, mau wahai Rasulullah. Beliau bersabda, menyempurnakan wudhu di saat yang sulit, banyak melangkah menuju masjid, dan menunggu sholat setelah sholat. Itulah perjuangan. Hadis riwayat Imam Muslim. Itulah 3 jalan untuk memperbaiki diri kita, menghapus dosa-dosa kita yang telah kita lakukan, serta mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengarkan, perhatikan ini baik-baik. Yang pertama dari yang 3 ini. Ya, adapun yang pertama yaitu supaya berwudu di saat yang berat. Misalnya ya, berwudu di saat berat ya. Maksudnya itu misalnya seperti setiap kali hendak tidur atau waktu lainnya. Ini terkadang ketika mau tidur, sebelum tidur mau berwudu terlebih dahulu sebelum tidur, itu kan rasanya berat. Rasanya susah. Bahkan sebagian orang menganggap kalau berwudu terlebih dahulu sebelum tidur itu ngantuknya akan hilang, akan tidak bisa tidur sebagian orang ya. Akan tetapi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa apabila kita ingin diampuni atau dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah, supaya kita bisa melakukan wudhu di saat berat, di saat yang berat. Untuk berwudu di antara salah satunya adalah ketika ingin tidur ini ya, atau di waktu lainnya. Jadi ketika kita merasa berat untuk berwudu, disitulah ada pengampunan, penghapusan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita merasa berat, susah untuk berwudu, disitulah Allah akan memberikan ampunan ataupun menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Jadi usahakan sebelum kita tidur, maka berwuduklah terlebih dahulu. Dan bahkan di setiap kali batal wudhu, kita disunahkan untuk memperbaharui wudhu kita lagi. Jadi ketika kita batal wudhu, disunahkan untuk wudhu lagi. Batal lagi wudhunya, wudhu lagi. Artinya kita dianjurkan di sini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendawamkan wudhu, untuk senantiasa melanggengkan wudhu. Wudhu lagi ketika batal wudhu lagi, begitu seterusnya. Inilah salah satu amalan ya yang dapat menghapuskan dosa-dosa seseorang, yaitu berwudhu di saat waktu berwudhu itu berat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, yang dapat menghapuskan dosa itu adalah banyak melangkah menuju masjid. Ya, yaitu artinya apa nih? Melangkah menuju masjid, yaitu senantiasa dapat menghadiri sholat berjamaah di masjid. Ya, khususnya ya, terutama ini untuk kaum bapak-bapak, kaum pria. Ya, supaya senantiasa melangkahkan kaki menuju masjid untuk tujuan melakukan sholat berjamaah. Ini yang kedua, yang dapat menghapuskan dosa, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga adalah menunggu sholat setelah sholat. Misalnya setelah sholat maghrib umpamanya berjamaah, tetap duduk berzikir atau berdoa. Atau terkadang di masjid itu kan terkadang setelah sholat maghrib itu ada kajian ya, kajian kitab ya. Di situ kita menunggu
setelah sholat maghrib menunggu waktu sholat isya dengan melakukan berbagai amal kebaikan seperti berzikir, baca sholawat untuk menunggu waktu sholat berikutnya yaitu sholat isya. Didirikan sholat isya kita tunggu ya, setelah sholat maghrib sambil baca Al-Quran, berzikir, baca sholawat atau melakukan amal-amal apapun yang pada dasarnya, pada intinya ketika kita melakukan amalan-amalan itu tujuannya adalah untuk menunggu masuknya waktu sholat yang berikutnya. Jadi ini yang ketiga kata Rasulullah yang dapat menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Inilah 3 jalan ya yang dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi kita untuk memperbaiki keadaan diri kita. Yang saat ini diri kita adalah banyak dosa. Setiap hari kita melakukan dosa. Maka ini kita diberikan jalan keluar oleh Rasulullah agar terhindar. Agar dosa yang kita lakukan itu tidak senantiasa menumpuk dan menumpuk. Agar dosa yang kita lakukan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Jadi inilah 3 jalan ya, agar kita bisa memperbaiki diri kita. Jadi mari kita sama-sama berusaha untuk menempuh 3 jalan ini dengan penuh kesungguhan. Karena membutuhkan perjuangan berat melawan yang namanya rasa malas. Ya, untuk berwudu terkadang kita merasa malas, apalagi di saat musim dingin, musim hujan itu berwudu itu rasanya malas, ya malas itu. Tapi kita lawan rasa malas itu. Sehingga ini ketiga hal ini, ketiga jalan yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini memerlukan perjuangan. Ya, ini berat ya untuk berwudu di waktu-waktu yang sulit, waktu-waktu yang berat, apalagi di musim dingin. Ini kan berat untuk berwudu, apalagi berjalan menuju masjid, melangkahkan kaki menuju masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Ini kan perlu perjuangan, perlu pengorbanan, tidak gampang, tidak mudah. Ya, apalagi di musim hujan tuh rasanya berat untuk melangkahkan kaki menuju masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Apalagi yang ketiga, ya, menunggu sholat setelah sholat. Wah, rasanya ada aja gangguan terkadang, godaannya ketika kita ingin berzikir, ngaji Quran untuk menunggu waktu berikutnya, ada aja terkadang godaan gangguannya. Sehingga untuk melakukan 3 hal ini perlu pengorbanan, perjuangan yang sangat besar. Jadi sambil kita belajar, berlatih untuk melakukan ketiga hal ini, sambil berdoa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita oleh Allah dimudahkan untuk melakukan ketiga hal ini. Sehingga ketika kita sudah melakukan ketiga hal ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan derajat kita diangkat pula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.